Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Agung Sriwahyuni, Guru Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti di SD Negeri 4 Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwe, Denpasar. Pada hari ini, Kamis tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan UKIN praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2024 dengan materi Trimurti, siswa kelas 3 SD Negeri 4 Penebel. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, hebat. Baik, terima kasih anak-anak. Sekarang pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdiri dulu pada asana. Panganjali. Baik Nadia, silakan pimpin doanya. Ayo teman-teman kita berdoa dahulu. Ya, silakan berdoa anak-anak. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu absen dulu ya anak-anak. Ketua kelasnya siapa yang tidak hadir hari ini? Manggana. Ya, kemana Manggana? Izin. Ya, lagi? Ya, kemana? Ya, lagi? Kemana? Ada lagi? Siapa? Kemana? Ya, lagi siapa? Kenapa? Ya, sudah semua? Ya, Mustika kemana? Ya, baik. Ibu lanjutkan ya anak-anak. Sebelum pembelajaran ini dimulai, karena sudah Ibu absen, mari kita buat kesepakatan pembelajaran di kelas terlebih dahulu ya. Dimana Ibu harapkan nanti anak-anak ikut menjaga kenyamanan di kelas. Kemudian jika Ibu memberikan tugas, anak-anak nanti berkolaborasi, saling sharing sama teman-temannya ya. Jangan diam, ikut aktif dalam pembelajaran. Kemudian jika ada yang tidak dimengerti, Ibu harap anak-anak bertanya dengan menaikkan tangan. Nah, yang terakhir kalian harus belajar dengan penuh semangat. Kalau sudah dengan semangat, pasti akan mudah menerima pembelajaran. Paham anak-anak? Paham. Baiklah kalau begitu. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu harap anak-anak berdiri terlebih dahulu. Siap? Mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu.
materi pembelajaran kita yaitu mengenai Trimurti. Apakah anak-anak masih ingat pembelajaran minggu lalu? Masih. Baik, pembelajaran minggu lalu itu mengenai Purana. Tentu ada Siwa Purana, Brahma Purana, dan Wisnu Purana. Tentu kalian masih ingat? Masih. Nah, pembelajaran itu akan berkaitan dengan materi yang kita sebutkan sekarang mengenai dewa-dewa Trimurti. Anak-anak paham? Sebelum lanjut, nah itu perhatikan di gambar ada, itu gambar apa? Gunung, ada awan, itu merupakan alam semesta. Nah, ibu bertanya sekarang, siapa yang menciptakan alam semesta? Ya, siapa yang bisa? Tunggu. Ya, Intan, siapa yang menciptakan alam semesta? Sang Yang Widiwasa. Sang Yang Widiwasa. Lagi, siapa yang menciptakan alam semesta? Tuhan. Tuhan. Ya, benar sekali ya anak-anak ya. Alam semesta diciptakan oleh ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan. Dalam sebutan agama Hindu disebut dengan Sang Yang Widiwasa. Kemudian dalam agama Islam disebut dengan Allah. Dalam agama Kristen ada yang menyebut dengan Tuhan Yesus, ada yang menyebut dengan Allah. Nah, walaupun sebutan Tuhan dalam tiap agama itu berbeda-beda, namun tetaplah satu. Demikian juga anak-anak, tidak boleh membedakan agama antara yang satu dengan yang lain. Kita harus menumbuhkan sikap toleransi kepada semua agama. Paham anak-anak? Paham. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan nama-nama dewa yang kalian ketahui? Ya, dewa siapa? Dewa Brahma. Dewa Brahma, Dewa Wisnu. Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Dewa Siwa. Iya, benar sekali apa yang disebutkan tadi ya. Ada Dewa Brahma, ada Dewa Wisnu, ada Dewa Siwa, ada Dewa Bayu, ada Dewa Sangkara, masih banyak lagi. Tetapi kita akan mempelajari 3 dewa yang disebut dengan Trimurti. Ibu lanjut sekarang ya anak-anak mengenai tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran dalam materi Trimurti ini dimaksudkan anak-anak mampu menyebutkan pengertian Trimurti dengan baik. Kemudian anak-anak mampu mengidentifikasi bagian-bagian Trimurti dengan baik. Bagaimana, paham? Iya. Baik, anak-anak, sebelum Ibu memberikan video, Ibu akan membagikan LKPD terlebih dahulu ya. Ini Ibu bagikan LKPD dan materi ajarnya agar nanti pada saat kalian menyimak video kalian bisa memahami apa yang akan dijawab. Nah, anak-anak, Ibu juga bagikan bahan ajar ya, agar nanti anak-anak bisa mempelajari. Di sini juga sudah ada artikel yang bisa kalian baca. Sambil menyimak video, silakan nanti dilihat-lihat LKPD-nya. Ada yang belum? Siapa? Sudah di sini? Di kelompok ini sudah semua? Siapa yang belum nonton? Belum ya? Siapa lagi? Mandi? Ya. Baik, anak-anak, silakan perhatikan
Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bertemu dengan Ibu Agung dalam pelajaran agama Hindu. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang Trimurti. Baik, materi kita hari ini yaitu Trimurti sebagai manifestasi Sang Hyang Widi, bagian Trimurti serta fungsinya. Pengertian Trimurti. Trimurti berasal dari kata Tri yang artinya tiga, Murti artinya kekuatan atau kinerja. Jadi Trimurti artinya tiga kekuatan atau manifestasi dari ide Sang Hyang Widiwasa. Bagian-bagian Trimurti yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Dewa Brahma bermuka 4 atau disebut dengan caturmuka, bersenjata, wahananya angsa putih, aksara suci Ang, menguasai arah selatan, warnanya merah, saktinya Dewi Saraswati. Dewa Wisnu bersenjata cakra, wahananya burung Garuda, aksara suci menguasai arah utara, warna hitam, saktinya Dewi Sri atau Dewi Laksmi. Dewa Siwa memiliki 3 mata atau trinetra, bersenjatakan Padma Anglayang, wahananya lembu Nandini, aksara suci Mang, menguasai arah tengah, warnanya pancawarna atau berumbun, saktinya Dewi Uma atau Dewi Durga. Fungsi Trimurti. Hyang Widi sebagai pencipta. Dalam fungsinya sebagai pencipta alam semesta, Hyang Widiwasa bergelar Dewa Brahma, disimbolkan berwujud api atau panas. Kekuatan pencipta disebut juga Utpati. Hyang Widi sebagai pemelihara. Dalam fungsinya sebagai pemelihara alam semesta, Hyang Widiwasa bergelar Dewa Wisnu, disimpulkan berwujud air. Makhluk hidup bergantung pada air untuk hidupnya. Kekuatan memelihara semua ciptaannya disebut juga Siti. Hyang Widiwasa sebagai pelebur. Dalam fungsinya sebagai pelebur alam semesta, Hyang Widiwasa bergelar Dewa Siwa. Kita sebagai makhluk hidup pastinya akan mati. Kekuatan melebur semua ciptaannya disebut juga Pralina. Demikianlah pembelajaran hari ini dengan materi Trimurti. Semoga anak-anak memahaminya. Selamat belajar. Om Santi 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 Om. Nah, anak-anak tadi kan sudah menonton video yang Ibu berikan. Sekarang Ibu ingin bertanya, apakah ada yang belum dipahami dari video yang Ibu tampilkan tadi? Saya Bu. Oh iya, Dandi. Ada apa? Apa yang ingin tanyakan? Siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang menciptakan manusia? Baik, karena ada permasalahan yang ditemukan dari teman, maka Ibu akan memberikan kalian tugas. Jawabannya nanti akan ada di LKPD yang Ibu berikan. Sekarang Ibu bentuk kelompok dulu ya anak-anak ya, untuk menjawab LKPD dan menemukan jawaban dari Dandi. Paham? Nah, karena Ibu rasa kelompok ini sudah sesuai dengan tingkat kemampuan anak-anak, jadi Ibu tetapkan kelompoknya seperti ini. Dan Ibu tinggal memberi nama-nama kelompok. Paham? Baik. Nih, silakan kelompoknya. Ibu berikan nama kelompok secara acak aja ya. Sudah semua mendapat nama kelompok? Sudah. Tolong diingat nama kelompoknya ya. Nanti dalam mengerjakan LKPD akan mengisi nama kelompok. Paham? Ya. Baiklah anak-anak, sebelum anak-anak mengerjakan LKPD, Ibu berikan petunjuknya ya. Perhatikan waktu yang Ibu berikan. Di sana sudah ada waktunya. Kemudian kerjakan soal dengan baik. Periksalah soalmu. Periksa setelah kamu mengerjakan. Ingat, sebelum bekerja, ingat berdoa dulu.
Kemudian hal yang terpenting adalah tulis nama kelompok ya Nak ya. Ini di sini ada nama kelompok. Silakan ditulis nama kelompoknya ya. Tulis nama kelompoknya. Kerjakan tugas dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Jika sudah selesai, lapor kepada ibu. Paham? Baik, silakan dikerjakan anak-anak LKPD-nya. Silakan dikerjakan. Nah, ini dipasangkan Miss ya. Ditarik garis. Ditarik ke garis. Ini senjata dewa siapa? Silakan ditarik garisnya ya. Silakan ditarik garisnya sekarang ini. Ya, ditarik garisnya nah. Silakan ditarik garisnya. Ya. Senjatanya siapa? Silakan. Ya. Ayo bersama-sama bersama teman karena ini kerja kelompok. Kerjakan berkelompok, kalau tidak saling bertukar pikiran ya, jangan sendiri-sendiri karena ini kerja kelompok. Ayo kerjakan berkelompok, sayang. Kerjakan berkelompok ya. Jangan sendiri-sendiri. Dede, kerjakan berkelompok, kerjakan berkelompok. Kerjakan berkelompok, jangan sendiri-sendiri. Harus saling bertukar pikiran ya. Saya ini nggak bisa, gimana caranya? Yang mana? Ya. Siva, ajak temannya. Sinatan, kerjakan. Cara berkelompok, jangan sendiri-sendiri ya Nak ya. Ya, tarik garisnya. Nah, lembunan ini kendaraannya dewa siapa? Ditarik garisnya ke dewa siapa? Silakan. Bagaimana anak-anak, sudah selesai mengerjakan LKPD? Sudah. Baik, kalau sudah nanti kita akan presentasi ke depan kelas ya. Sebelum presentasi, untuk menghilangkan jenuhnya anak-anak tadi mengerjakan tugas, kita tepuk fokus dulu, ice breaking dulu sebentar ya. Ibu pimpin, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, baik. Sekarang Ibu tunjuk saja langsung ya kelompok yang maju. Kelompok Dewi Laksmi dulu. Yuk, ke depan kelompok Dewi Laksmi. Ya, Ibu pegang mic-nya. Kelompok Dewi Laksmi. 1. Cakar senjata Dewa Wisnu. 2. Lembu nandini kendaraan Dewa Siwa. 3. Aksara suci O adalah aksara suci Dewa Wisnu. 4. Burung Garuda adalah kendaraan Dewa Wisnu. 5. Api adalah lambang Dewa Brahma. 6. Gada senjata Dewa Brahma. 7. Pohon tumbang merupakan simbol dari berlina atau mati yang merupakan tugas Dewa Siwa. 8. Angsa adalah kendaraan Dewa Brahma. 1. Tumbuhan pepaya pada gambar pertama tersebut mengalami proses dari baru tumbuh di mana diciptakan oleh Dewa Brahma. Tugas Dewa Brahma itu disebut dengan utpeti. 2. Tumbuhan pepaya gambar kedua sudah mulai berbuah karena sudah dipelihara. Yang memelihara itu Dewa Wisnu yang bertugas sebagai stiti. 3. Tumbuhan pada gambar ketiga telah mati. Yang menyebabkan tumbuhan mati adalah Dewa Siwa. Ya, silakan duduk. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok Dewi Laksmi ya.
Ya anak-anak ya, tepuk tangan dulu. Sekali lagi. Ya. Kita lanjut dulu ya ke kelompok Dewi Saraswati. Ayo maju. Tepuk tangan dulu anak-anak. Biar semangat kelompoknya maju. Kelompok Dewi Saraswati memasangkan jawaban. 1. Cakra senjata Dewa Wisnu. 2. Lembu Nandini kendaraan Dewa Siwa. 3. Aksara suci Eng adalah aksara suci Dewa Wisnu. 4. Burung Garuda kendaraan Dewa Wisnu. 5. Api adalah lambang Dewa Brahma. 6. Gada senjata Dewa Brahma. 7. Pohon tumbang merupakan simbol dari pralina atau mati yang merupakan tugas Dewa Siwa. 8. Angsa adalah kendaraan Dewa Brahma. Mengamati gambar. 1. Tumbuhan pepaya pada gambar pertama tersebut mengalami proses dari baru tumbuh di mana diciptakan oleh Dewa Brahma. Bertugas Dewa Brahma itu disebut dengan utpati. 2. Tumbuhan pepaya gambar kedua sudah mulai berbuah karena sudah dipelihara. Yang memelihara yaitu Dewa Wisnu yang bertugas sebagai sekiti. 3. Tumbuhan pada gambar ketiga telah mati. Yang menyebabkan tumbuhan mati adalah Dewa Siwa yang bertugas sebagai pelarina atau pelebur. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Dewi Saraswati. Jawabannya ya. Nah, untuk kelompok yang terakhir, silakan maju kelompok Dewi Parwati. Ya, ibu yang menjawab. Kelompok Dewi Parwati memasangkan jawaban. 1. Cakra senjata Dewa Wisnu. 2. Lembu Nandini kendaraan Dewa Siwa. 3. Aksara suci O adalah aksara suci Dewa Wisnu. 4. Burung Garuda kendaraan Dewa Wisnu. 5. Api adalah lambang Dewa Brahma. 6. Gada senjata Dewa Brahma. 7. Pohon tumbang merupakan simbol dari pralina atau mati yang merupakan tugas Dewa Siwa. 8. Angsa adalah kendaraan Dewa Brahma. Mengamati gambar. 1. Tumbuhan pepaya pada gambar pertama tersebut mengalami proses dari baru tumbuh di mana diciptakan oleh Dewa Brahma. Tugas Dewa Brahma itu disebut dengan utpati. 2. Tumbuhan pepaya gambar kedua sudah mulai berbuah karena sudah dipelihara. Yang memelihara yaitu Dewa Wisnu yang bertugas sebagai sekiti. Tumbuhan pada gambar ketiga telah mati. Yang menyebabkan tumbuhan mati adalah Dewa Siwa yang bertugas sebagai pralina atau pelebur. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan lagi anak-anak. Bagus sekali ya, semua jawaban tiap kelompok sudah bagus, sudah hebat semua, sudah jelas. Terima kasih ya anak-anak. Jawaban kalian tiap kelompok sudah bagus semua ya. Nah, sudah terpecahkan berarti permasalahan yang ditanya oleh Dani. Siapa yang menciptakan manusia? Nah, alam semesta ini diciptakan oleh ide Sang Hyang Widi. Nah, dalam Trimurti yang bertugas menciptakan adalah Dewa Brahma. Demikian pula manusia, dan manusia itu diciptakan oleh Dewa Brahma. Dalam tugasnya sebagai Trimurti, beliau disebut dengan Utpati. Beliaulah Dewa Brahma yang menciptakan segala yang ada di alam semesta. Kemudian yang kedua, Dewa Wisnu. Dewa Wisnu itu memelihara. Beliaulah yang memelihara alam semesta ini. Nah, yang ketiga, Dewa Siwa. Dewa Siwa itu adalah yang bertugas sebagai melebur atau mempralino. Paham semuanya? Paham. Yang itulah
tugas-tugas dari Trimurti, Utpeti, Stiti, dan Pralino. Dewa Brahma menciptakan dengan warnanya yang merah. Kemudian dewinya, saktinya Dewi Saraswati. Nah, senjatanya gada. Dewa Wisnu, dia sebagai pemelihara, yaitu Stiti. Senjatanya cakra, saktinya Dewi Sri atau Dewi Laksmi. Kemudian Dewa Siwa, dia sebagai Pralina atau pelebur, saktinya Dewi Uma atau Dewi Durga, senjatanya Padma Anglayam. Jadi jawaban LKPD kalian itu sudah bagus semua. Tepuk tangan dulu ya anak-anak. Nanti semangat lagi ya belajarnya ya. Mau? Mau. Ya, bagus. Nah, dari apa yang kalian presentasikan tadi dan Ibu sudah jelaskan lagi, sudah evaluasi jawaban kalian lagi tadi. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran ini? Ayo angkat tangannya, siapa yang bisa? Ya, baik, Mesia. Silakan Mesia. Kesimpulan, Trimurti artinya tiga manifestasi, ide, sanyang, widi, wase. Bagian-bagian Trimurti yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. 1. Alam semesta diciptakan oleh Dewa Brahma yang disebut dengan Utpeti, berstana di arah selatan, senjata gada, kendaraannya angsa, aksara suci Am dengan warna merah, saktinya Dewi Saraswati. 2. Alam semesta dipelihara oleh Dewa Wisnu yang disebut dengan Stiti, berstana di arah utara, senjata cakra, kendaraannya burung garuda, aksara suci dengan warna hitam, saktinya Dewi Sri atau Dewi Laksmi. 3. Alam semesta dilebur oleh Dewa Siwa yang disebut dengan Pralina, berstana di arah tengah, senjata Padma Anglayam, kendaraannya lembu Nandini, aksara suci Mang dengan warna pancawarna, saktinya Dewi Uma atau Dewi Durga. Ya, tepuk tangan anak-anak. Kesimpulan yang disampaikan oleh Mesia sudah sesuai dengan apa yang ada di video dan jawaban dari LKPD. Semangat terus semuanya ya, agar semuanya bisa seperti Mesia ya, menjawab pertanyaan dan memberikan kesimpulan. Anak-anak, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Anak-anak suka dengan metode yang Ibu berikan sekarang? Suka. Kita belajar dengan membaca artikel dan video yang Ibu berikan tadi? Suka. Baik, kalau begitu minggu depan kita melakukan pembelajaran dengan seperti ini lagi. Kalian mau? Mau. Iya, terima kasih anak-anak ya. Baiklah, sekarang Ibu akan memberikan tes evaluasi. Tes evaluasi ini tidak seperti tadi ya anak-anak ya, dikerjakan berkelompok. Sekarang tes evaluasi dikerjakan sendiri-sendiri. Ibu ingin tahu kemampuan kalian sebatas mana kalian memahami materi yang Ibu berikan tadi. Paham? Baik, Ibu bagikan sekarang ya tes evaluasinya. Siapa yang belum dapat anak-anak? Oh iya, belum dapat ya. Baik anak-anak, silakan isi nama, kelas, dan nomor. Isi anak-anak, jangan sampai tertinggal nama, kelas, dan nomornya ya. Baca dulu ya, nomornya sudah. Ini nomor absennya nak, isi nak.
Nomor absen. Nomor absennya jangan dilupakan ya. Nomor absen jangan dilupakan. Nomor absennya sudah? Ya, langsung kerjakan dibaca dulu. Nomor absennya sudah? Oh iya, sudah dikerjakan ya. Dibaca baik-baik ya, pelan-pelan mengerjakannya. Dibaca terlebih dahulu. Dibaca terlebih dahulu. Nah ya, pelan-pelan ya. yang merupakan derivat manusia yang terdiri dari peti, stiti, dasar, adalah Dibaca dulu ya. Ya, dibaca pelan-pelan. Mana sudah? Iya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya nak ya. Dibaca. Biar tidak sampai salah. Ya. Dikerjakan sendiri ya. Dikerjakan sendiri. Ya. Dikerjakan sendiri. Jangan menyontek punya teman ya. Kerjakan sendiri Lanang sama Dandi, jangan bertanya ya. Kerjakan sendiri. Mesia sudah? Kerjakan. Pelan-pelan ya nak. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Baik, kalau sudah silakan setiap meja mengumpulkan satu-satu ke depan. Dikumpulkan dulu. Ayo, maju. Ini kalian. Ibu akan memeriksa dulu hasil evaluasi kalian. Kalian jangan ribut, dibaca bahan ajar yang telah Ibu berikan tadi. Jangan ribut ya.
hasil evaluasi kalian ya. Di sini rata-rata nilainya sudah berada di atas KKTP. Jadi ibu tidak akan mengadakan remedial lagi ya, karena nilainya sudah di atas KKTP. Ibu akan memberikan kalian pengayaan mengenai materi Trimurti agar kalian lebih memahami tentang Trimurti. Kalian bisa membawa artikel yang ibu berikan tadi pulang untuk dipelajari ya. Artikelnya bisa dibawa pulang. Kemudian nanti kalian di rumah bisa membuka Google, carilah materi Trimurti, dipahami lagi ya. Diringkas, nanti ringkasannya bisa diserahkan kepada ibu di pertemuan selanjutnya ya. Nah, baiklah, karena sudah selesai evaluasi dan penilaian, untuk minggu depan kita melanjutkan materi mengenai rasa sujud bakti kepada Trimurti. Bagaimana rasa sujud bakti kita kepada Trimurti? Kalian bisa buka dulu buku pelajarannya sebelum minggu depan ibu berikan materinya. Paham? Ya, kalian pelajari terlebih dahulu ya, biar tahu, biar tidak menunggu ibu. Paham? Baik, karena pembelajaran telah selesai, kita tutup dulu dengan doa. Silakan Nadia tutup dengan doa. Teman-teman, karena pelajarannya sudah selesai, mari kita berdoa dahulu sesuai keyakinan agama ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, ibu tutup dengan pramesanti. Om Santi 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 Om. Baik anak-anak, sampai jumpa minggu depan dengan pelajaran Trimurti, rasa sujud bakti kehadapan Trimurti. Sampai jumpa.